Ditemui Nasdem, PKS, PKB, Golkar jadi rebutan. Partai Golkar sedang laris manis, berturut-turut menerima kunjungan beberapa partai politik. Yang anehnya, semuanya sudah punya koalisi dan calon koalisinya masing-masing. Bahkan juga diketahui bahwa Partai Golkar sendiri sudah sepakat bekerja sama dalam koalisi bersama PAN dan P3. Memang agak aneh, sebuah anomali yang menjadi barang baru di perpolitikan Indonesia. Masing-masing sudah berkoalisi, namun masih saja saling rayu, saling goda di antara para anggotanya. Yang menarik tentu saja, kenapa kemudian justru Partai Golkar yang menjadi pusat perhatian? Kenapa Partai Golkar yang seakan menjadi rebutan? Kenapa misalnya tidak ada yang memperebutkan PDIP yang jelas-jelas lebih besar dari Partai Golkar dan belum menentukan arah koalisinya? Partai Golkar memang sangat seksi, menggoda untuk didekati, punya beberapa faktor yang membuatnya pantas untuk diperebutkan. Sebagai partai politik tertua, sudah barang tentu syarat dengan pengalaman. Sempat disebut sebagai warisan Orde Baru, pada kenyataannya mereka mampu bertahan dan terakhir menjadi 3 besar secara raihan di pemilu tahun 2019. Kekuatan Partai Golkar ternyata berbeda dibandingkan dengan rata-rata partai politik Indonesia yang menggantungkan dirinya pada sosok tertentu. PDIP lekat dengan Trah Soekarno, Gerindra lekat dengan Prabowo, Nasdem identik dengan Surya Paloh, atau Demokrat yang lekat dengan sosok SBY. Sementara untuk Golkar, mereka tidak teridentikan dengan figur tertentu. Suara Golkar yang cukup besar kemudian menjadi faktor penarik berikutnya. 128 kursi DPR RI menjadi angka yang sangat pas, sehingga seandainya pun hanya berkoalisi dengan salah satu dari 3 partai politik yang telah menemuinya yang disebut di atas, sudah lebih dari cukup untuk bisa mengajukan calon presidennya. Selain itu, fakta bahwa di koalisinya saat ini, di mana diketahui bahwa dalam kerjasamanya dengan PAN dan P3 belum juga menentukan pasangan calon presiden, kemudian membuat para partai politik tersebut mencoba untuk menarik simpati Partai Golkar. Partai Nasdem dan PKS jelas menawarkan Anies, sementara PKB menawarkan Caimin. Harapannya Anies atau Caimin akan dilirik oleh Airlangga Hartarto, yang oleh Partai Golkar sudah ditetapkan sebagai calon presidennya. Lalu apakah Partai Golkar akan terpikat? Yang ada justru ketiga partai politik yang menemuinya itu yang berkemungkinan untuk terpikat oleh Golkar. Mereka atau mungkin salah satunya lah yang berpeluang meninggalkan koalisinya saat ini dan kemudian bergabung dengan KIP, membuat koalisi tersebut menjadi semakin kuat. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Eko Wibowo. Bagaimana menurut Anda?